Cianjur Selatan. Mudah-mudahan pemekaran Cianjur Selatan yang dicita-citakan oleh seluruh warga masyarakat Cianjur, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, bisa terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat Cianjur. Tentunya endingnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Justru di situ harus ada keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat penggerak di dalam CDOB, maksud saya kan begitu. Tapi dari eksekutif pun kan harus melibatkan warga masyarakat. Kang, maksudnya kan gitu. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga kan runtutan ke bawahnya itu udah jelas, keterangannya juga memang seperti itu adanya. Terus dari sekarang misalkan nilai dari 400 lebih sekarang menjadi 400, itu dari mana? Jadi ini tim teknis yang diketuai oleh Sekda ini gimana nih ceritanya? Ini karena kelemahan kita sendiri juga, jujur saja. Karena bukan masalah eksistensinya, tapi saya yakin kita kehilangan jejak selama ini, baik untuk di provinsi maupun misalkan di tingkatan kabupaten. Memang langkah-langkah kita seperti dibatasi. Nah, padahal kita kan dilindungi undang-undang juga, langkah kita juga kan, suara kita juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi begini Om Dirman dan saudara-saudaraku, jadi hatur nuhun lah grup ya gitu udang deui gitu. Nah, terkait dengan proses dan tahapan pengusulan CDOB Cianjur Selatan yang sudah kita ketahui dan diinformasikan di berbagai media termasuk grup ini, itu Om Dirman, bahwa kita sudah masuk ke tahap melakukan kelengkapan persyaratan administrasi dasar terkait dengan kapasitas daerah. Kalau administrasi dasar politisnya kita sudah persetujuan bersama, di mana pada saat itu Om Dirman sujud syukur dan dideklarasikan di lapang alun-alun Sinang Barang itu. Nah, tentunya itu berproses ke tahap berikutnya yang menjadi kewajiban kita, konsekuensi dari amanah politik aspirasi masyarakat Cianjur Selatan, bahwa Bupati sebagai kepala daerah itu mengusulkan kepada gubernur dengan persyaratan tadi kapasitas dasar. Oleh karenanya Bupati memberikan tugas itu ke tim teknis untuk melakukan kerja kelengkapan administrasi dasar kapasitas daerah tersebut. Nah, dari awal saya udah mewanti-wanti baik ke PMCK bahwa eksistensi PMCK itu sebagai organisasi resmi yang mengawal amanah aspirasi masyarakat Cianjur Selatan terkait dengan keinginan kita untuk menjadi daerah otonomi baru. Jadi ya kita sebagai organisasi yang diberi amanah itu ya harus punya tanggung jawab untuk melaksanakan amanah itu, dengan resiko yang dihadapi lah, pengorbanan dan sebagainya. Tentu kita masing-masing sudah merasakan bagaimana perjuangan kita. Nah, tentu perjuangan itu terus berproses. Nah, saya sudah mengingatkan
baik ke Pak Bupati, ke tim teknis, bahwa nanti dalam pelaksanaan ini harus terkoordinasi dengan organisasi pengawal aspirasi ini, dalam ini PMCK. Begitupun PMCK terus berperan aktif merespon, mengawasi, mengawal bagaimana progres tahapan dari pelaksanaan atau kerja tim teknis ini gitu. Nah, itu udah kita sampaikan di forum resmi gitu. Nah, terutama baik secara kita di PMCK, kapasitas saya juga di PMCK, maupun kita sebagai anggota DPRD terutama yang punya kewenangan secara khusus, secara komisional, kita komisi A gitu. Itu sudah berkali-kali mengingatkan. Nah, sehingga waktu itu ada komunikasi bahwa ini untuk proses awal input data kapasitas daerah itu masih di posisi angka yang sangat minimal. Maka waktu itu saya ke Kabag Pemerintahan, itu tolong dipastikan bahwa untuk proses pengumpulan data persyaratan kapasitas daerah itu harus betul-betul dioptimalkan, mencapai target sebagaimana diamanatkan dalam RPP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, itu dimana di situ skornya untuk dinyatakan layak itu skornya harus 400, di atas 400 gitu kan. Kita sudah amanatkan, bahkan ke Pak Bupati juga kita sampaikan, gitu. Ketua PMCK juga menyampaikan supaya menegaskan kepada tim teknis dengan instansi terkait yang harus berperan melengkapi data itu, tolong untuk betul-betul membantu gitu, supaya skor kita mencapai kepada standar peraturan yang ada. Nah, tadi kita tuh komunikasi, saya udah komunikasi dengan Ketua PMCK sebagai tanggung jawab moral saya, baik sebagai anggota dewan maupun sebagai organisasi di PMCK. Nah, terkait dengan FGD yang diadakan, yang ekspos proses terkini terkait dengan hasil input data kapasitas daerah. Jujur saya tuh kecewa ke tim teknis, ke Kabag Pemerintahan yang juga sama tidak memberitahu ke Komisi A kaitan dengan kegiatan tersebut. Waktu saya ditanya oleh media kenapa, saya nggak tahu, ternyata juga nggak ada undangan. Akhirnya saya konfirmasi ke Ketua PMCK, ternyata juga tidak mendapatkan undangan. Akhirnya saya juga tadi bikin statement di media, kekecewaan kita tidak diundang. Kita sebagai anggota dewan, khususnya Komisi A, tidak diundang karena kita ini tugas kita menjadi bagian yang harus mengawasi proses program-program pemerintah, termasuk program pemekaran ini, karena sudah menjadi program pemerintah. Sejauh mana progresnya? Saya mendapatkan informasi ternyata hasil ekspos tadi itu skor kita itu belum mencapai nilai yang kita harapkan, masih di bawah 400 seperti yang diposting oleh Om Dirman gitu. Padahal harapan kita sebenarnya dari awal minta kerja tim teknis itu serius untuk bisa menyelesaikan dengan cara apapun gitu, bahwa skornya itu harus bisa memenuhi target gitu. Ini kan hanya ini sebagai perbandingan logikanya. Kenapa di ekspos 2015 hasil kajian 2014 kita itu skornya 450
11, artinya dinyatakan layak. Nah, sekarang menjadi skornya kurang dari itu. Artinya ada dua permasalahan. Apakah tim teknis ini tidak serius kerjanya? Kalaupun misalkan secara objektif seperti itu, ya seharusnya kalau urusan itu kan ya bisa bagaimanalah mengupayakan angka-angka itu kan ya bisa diupayakan kalau betul-betul serius. Nah, tapi sebagai catatan bahwa ini kan masih berproses. Nanti ada ekspos hasil akhir. Ya diharapkan hasil akhir itu kita untuk bisa terpenuhi target itu. Makanya untuk sampai ke proses akhir, saya minta ke PMCK untuk berperan aktif lah, mengkonsolidasi dan berkoordinasi dengan pihak tim teknis untuk bisa mengawal dan memastikan bahwa nanti di akhir itu skornya harus memenuhi standar layak sesuai aturan. Nah, kalau skor akhirnya nanti tidak memenuhi standar kelayakan, ya kita sia-sia perjuangan kita kemarin itu. Itu sia-sia karena tidak akan berproses kan ke pusat. Karena yang berproses itu pasti yang memenuhi persyaratan itu. Nah, makanya di ruang diskusi malam ini, nah saya tadi komunikasi dengan ketua, tolong dikonsolidasi PMCK untuk bisa berkomunikasi intens dengan tim teknis kaitan dengan ya masa-masa injury time ini untuk bisa memastikan bahwa skor kita ini nanti terpenuhi. Bahkan kalau perlu komunikasi dengan bupati. Kalau perlu juga, ya kalau memungkinkan juga bisa itu minta RDP ke Dewan gitu. Karena Dewan juga kan tidak sederhana, harus ada proses teknis, prosedural teknisnya lah begitu. Jadi tidak bisa diandalkan secara personality. Misalkan Asep Sopyan gitu, nggak bisa begitu, harus secara institusi gitu. Nah begitu penjelasannya Om Dirman. Dengan ruang diskusi ini saya berterima kasih. Ya mudah-mudahan saya tadi itu teorinya kalau kita ingin sukses untuk proses ini maka kuncinya ada komunikasi dan sinergi yang baik antara PMCK sebagai pengawal amanah aspirasi masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini secara teknis tim teknis gitu, komunikasi gitu, terus komunikasi mengawal gitu. Begitu informasinya Om Dirman dan kawan-kawan gitu. Bahkan bukan hanya itu, saya secara pribadi juga ke Pak Bupati sudah menyampaikan. Sebenarnya Pak, kalau saya melihat Pak Bupati itu ya relatif serius lah gitu keinginan ini. Nah mungkin ini di tim bawahnya kurang terkonsolidasi gitu. Jadi saya meminta juga, bahkan kemarin di rancangan awal RPJMD, bahwa isu pembangunan kawasan wilayah, terutama terkait dengan penataan daerah, bahwa proses pemekaran ini ya secara administrasi berproses seperti yang sedang kita jalankan saat ini. Intinya minimal kewajiban kita untuk kewenangan kabupaten itu bisa memaksimalkan persyaratan administrasi itu sehingga terpenuhilah persyaratannya. Hal berikutnya adalah perjuangan nanti di provinsi ke pusat, itu menjadi bagian kita berikutnya. Artinya kita bertahap lah. Kita serius dulu kerja untuk yang menjadi kewajiban kita untuk kerja di kabupaten ini. Kita minta ke Pak Bupati juga dari awal seperti itu. Bahkan lebih dari itu, bahwa dalam proses ini juga kita harus
fokus untuk melakukan proses percepatan pembangunan kawasan Cianjur Selatan gitu. Ini sebagai telaah kita. Jika persyaratan Kapasda ini tidak memenuhi gitu skor yang kita harapkan, itu artinya bahwa betul selama ini kebijakan pembangunan di Cianjur itu ada masalah disparitas atau kesenjangan. Ada kesenjangan antara pembangunan wilayah Cianjur Utara dengan Cianjur Selatan. Artinya kalau terpenuhi persyaratan skor itu menjadi indikator bahwa sebuah proses pembangunan itu sudah berjalan baik lah gitu. Nah, jangan sampai ketika skor nilai ini tidak terpenuhi, ini menjadi bukti bahwa kebijakan pembangunan Cianjur itu tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat Cianjur Selatan. Itu saya sudah sampaikan seperti itu sebagai sebuah penegasan. Begitu kan logikanya begitu. Maka kita bukan hanya menuntut proses administrasi, juga menuntut proses percepatan pembangunan Cianjur Selatan, terutama pembangunan infrastruktur jalan kabupaten itu bisa dipikirkan secara serius gitu untuk percepatan pembangunannya. Begitu Om Dirman dan kawan-kawan, dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, fokus kerja kita secara organisasi di PMCK gitu, proses pengawalan percepatan pembangunan itu. Begitu. Ya, selamat pagi tuh kawan-kawan semua di grup MCK ini. Ya, terkait adanya informasi kesimpulan FGD gitu ya hari kemarin. Jadi soal FGD ini sudah disampaikan ketika kami mengadakan pertemuan audiensi Porkoda dengan Pemprov saat itu. Di dalamnya ada Kabiro Otda, kemudian juga dari Injabar ada, dan di situ ada beberapa CDOB yang hadir termasuk dari Cianjur, bahwa Injabar akan mengadakan FGD jadi ke beberapa kabupaten, terutama yang akan menyelenggarakan atau diselenggarakan paripurna nantinya, salah satunya Cianjur. Pada saat itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah gitu ya, rencana FGD di Kabupaten Cianjur. Jadi FGD ini kan untuk mendiskusikan lah, lebih ke mendiskusikan terkait dengan proses kajian atau Kapasda gitu dari Pemprov itu gitu ya, yang kebetulan tim pengkajinya itu Pak Dr. Yogi ya. Nah itu mengadakan diskusi dengan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah itu terkait dengan data-data yang diperlukan oleh tim pengkaji. Pada saat itu ya, skor Cianjur itu kan di tahap awal itu baru kisaran 200 sekian. Dan sampai sekarang ini kurang lebih lah baru mencapai 300 lebih. Ini tetap berjalan, ini proses itu berjalan. Jadi sedang berproses, Kapasda itu sedang berproses. Data-data di sana sini terus digali, di berbagai OPD terus digali. Yang nanti hasil akhirnya seperti apa,
nanti akan disampaikan pada saat ekspos. Akan diundang baik OPD-OPD, kemudian dari DPRD, kemudian dari Presidium atau PMCK untuk mendengarkan ekspos hasil kajian dari tim pengkaji tersebut. Jadi sekarang kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini hasil skornya sekian atau bagaimana gitu kan. Nah, pertama itu kaitan dengan masalah proses kajian Kapasda yang sekarang sedang berjalan, dan semoga saja kita hasilnya memuaskan. Tadi juga saya komunikasi dengan bagian pemerintahan ya Kabupaten Cianjur. Disampaikan juga oleh saya gitu ya bahwa Cianjur Selatan ini kan sudah 2 kali dilakukan kajian, dan kajian yang kedua itu dengan skor nilai 411 berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2000 2004 dan PP 78 tahun 2007. Nah, namun demikian disampaikan juga bahwa masalah parameter atau indikator Kapasda sekarang ini tidak merujuk kepada Undang-Undang 32 atau PP 78, namun merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 2014, dan ada perubahan-perubahan dari indikator yang ada. Nah, namun demikian sebagai informasi, bocoran informasi bahwa untuk Cianjur ini konon katanya gitu ya, dibanding dengan yang sudah ampres sekalipun katanya gitu ya, ada Garut kan yang sudah ampres, Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Timur. Ini kelihatan Cianjur itu lebih baik daripada mereka skornya. Namun lebih baik itu nanti finalnya tentu seberapa besar skor, karena ukuran skor itu kalau dulu itu kan minimal 338 skor nilai itu. Tidak boleh kurang dari 338 skor nilai. Nah, dengan undang-undang yang dulu gitu ya. Nah, sekarang dengan undang-undang yang baru, batas minimumnya berapa? Nah, cuman informasi bahwa untuk kajian, skor kajian saat sekarang dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 ini, jadi tidak harus melambung tinggi sampai skor misalkan tema 400, 500 berapa gitu ya. Kan tapi walaupun di bawah 400, ini karena indikatornya berbeda gitu ya di pola skala penilaiannya. Nah, jadi berbeda pula gitu ya bobotnya. Jadi tidak hanya melihat secara nominatif, akan tetapi bobot nominatif itu sendiri memiliki nilai tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, kita tentu tidak memahami secara lebih detail lagi tentang masalah ini. Maka dari itu kita tetap kawal, kita tetap awasi bersama, kita tetap perhatikan, kita tetap berikan kepercayaan terhadap mereka yang sedang bekerja. Karena mereka melaksanakan kegiatan tersebut tentu berdasarkan kajian ilmiah, tidak hanya sekedar melihat tadi sudut pandang politik. Jadi kita harus bersabar, kita juga tentu tidak mudah untuk berstatement gitu ya, tanpa ada dasar yang jelas. Nah, itu barangkali kawan-kawan sekalian. Hal yang lain terkait dengan percepatan pembangunan sudah saya sampaikan bahkan ke Pak Bupati. Saya bilang dalam kaitan percepatan pembangunan, PMCK menghendaki adanya sebuah produk hukum berupa perda, ingin adanya perda percepatan pembangunan Cianjur Selatan sebagai daerah persiapan calon daerah otonomi baru. Nah, itu ini barangkali menjadi bahan lah gitu ya, yang mungkin nanti kita sampaikan juga ke Dewan, selain ke Bupati, ke Eksekutif, juga ke Legislatif. Nah, untuk bagaimana sebuah regulasi tentang percepatan pembangunan Cianjur Selatan sebagai calon daerah otonomi baru ini ya bisa mulai dirancang lah gitu ya, rancangan perdanya seperti apa. Nah, itu barangkali kawan-kawan sekalian, jadi tetap kita solid, tetap kita saling percaya, tetap kita berpikir sehat, tetap kita berstatement menyampaikan pendapat dengan sebaik-baiknya.